Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik semua, semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan Kak Bo. Kali ini kita edisi persiapan buat kompetisi sains nasional ya. Di sini Kak Bo sediakan soal-soal yang insya Allah melatih kreativitas dalam mengartikan soal sekaligus menyelesaikan ya. Ya, nanti di sini soalnya akan Kak Bo share di link deskripsi. Silahkan di-download, dicoba-coba dulu sendiri. Kemudian setelah selesai, baru ya dilanjutin videonya. Untuk compare jawaban, kalaupun udah sama, kita compare cara juga. Sehingga nanti makin banyak variasi kita dalam memecahkan suatu masalah ya. Jadi terkadang satu soal itu bisa dikerjakan dengan beberapa cara. Dengan tahu banyak cara, kita akan makin kreatif. Oke, selamat menyaksikan. Semoga mudah dimengerti dan semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-temannya supaya makin banyak yang bisa memanfaatkan channel ini. Oke, nomor satu. Ya, kita langsung aja. Kuisnya nanti nggak di akhir ya, tiba-tiba aja nanti di tengah-tengah ada kuis, pokoknya harus siap. Nomor satu, di sini ada notasi apa nih? X, ada kurungannya, ada garis di bawah, itu menyatakan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari atau sama dengan bilangan real X. Bacanya agak ribet ya. Tapi itu lebih simpel bacanya adalah bilangan ini yang ada tanda begini adalah bilangan pembulatan ke bawah gitu. Jadi kalau nilainya bilangan bulat, berarti ya bilangan itu sendiri. Jadi misalkan floor nih, kalau bahasa Inggrisnya floor nih. Kalau bahasa Jawanya apa? Lantai. Bahasa Indonesia hanya lantai. Ini adalah saya buat catatannya pembulatan ke bawah. Jadi kalau bilangannya adalah bilangan bulat, ya tulis aja dia bilangan itu sendiri. Misalkan floor dari 5, ya sama dengan 5. Floor dari 10, sama dengan 10. Tapi kalau bilangannya bukan bulat, misalkan 1,3, bulutin ke bawah, jadinya 1. Misalkan minus 7,4, bulutin ke bawah, hati-hati ya. Ini kadang-kadang suka lata, jadi bulutinnya ya min 7,4 jadi 7. Padahal harusnya jadi min 8. Padahal kecampur antara bulutin ke bawah, ke atas, sama nilai mutlak ya, hati-hati. Terus di sini yang diminta nilai floor dari akar 3 dikurang akar 5, terus hasilnya dikuadratin. Gitu. Oke, ini sebelum ke situ, kadang-kadang kan kita kalau kuadrat 1-10 itu saya yakin hafal semua, cuma jarang yang ngapalin akar. Ya, padahal gampang juga ngapalinnya ya. Kita buat akar 1, akar 2, akar 3, akar 4, kemudian akar 5, akar 6, akar 7, akar 8, akar 9, terakhir akar 10. Ya cukup 10 aja. Kalau udah di atas itu ya udah hitung aja, nggak usah dihafalin. Tapi kalau 1-10 gampang dan apain aja karena sering keluar. Ya. Yang pertama, yang gampang kan akar 1, akar 4, sama akar 9. Akar 1 itu 1, akar 4 itu 2, kemudian akar 9 itu 3. Gimana dengan akar 2? Akar 2, akar 2 itu kalau dideketin ke satu angka desimal itu ke 1,4. Kemudian akar 3, 1,7. Gitu. Lalu ke akar 4 udah di 2, ini jadi kuncian ya. Maaf. Jadi kunciannya itu di 1, di 2, di 3. Kemudian akar 5. Akar 5 itu mendekati 2,2. Akar 6, 2,4. Akar 7, 2,6. Akar 8, 2,8 gitu. Nanti kalau akar 10, kelihatan polanya nggak nih? Ini pendekatan aja ya. Ini jaraknya 0,3 ke sini 0,3. Kalau yang ini
0,2, 0,2, 0,2, 0,2, berikutnya 0,1. Jadi akar 10 itu dekat dengan 3,1. 3,1 ya. Ya, bisa antara 3,1 sama 3,2. Sekitar segitu. Kita nggak butuh fixnya. Kalau mau fixnya bisa dihitung, manual juga bisa dihitung. Mau berapa desimal pun bisa ya manual. Tapi agak lama. Kalau cuma pendekatan, ini dia nilai pendekatannya. Oke, dengan itu kita hitung nilai dari floor dari akar 3 min akar 5 dikuadratin. Ini sama dengan floor dari akar 3 itu 1,7 mendekati ya. 1,7 dikurang akar 5 itu 2,2. Jadi ini dikurang 2,2 lalu dikuadratin. 1,7 dikurang 2,2 itu kan berapa tuh? 0,5 ya? Minus ya, sorry. Minus ya? 0,5. Minus 0,5. Dikuadratin. Nah, minus 0,5 dibulatin ke bawah jadinya berapa? Jadinya? Minus 1. Min 1. Ya 0 ya, tapi min 1. Nah, min 1 dikuadratin, hasilnya 1. Nomor 1 sengaja saya buat gampang, ini cuma sekedar ngenalin fungsi floor dan operasinya berikutnya ya. Lanjut. Nomor 2. Nomor 2 penjabarannya, saya tulis di bawah, ingat bentuk A plus B, kalau dipangkatin 3, itu jadinya A pangkat 3 plus 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat plus B pangkat 3. Nanti kalau di soalnya itu diminta penjabaran dari A min B, ini di sininya min, maka yang berubah dari mulai yang kedua ini, dia selang-seling tandanya. Plus min, seperti ini. Ya. Di soalnya yang diminta kita mau penjabaran bentuknya yang min. Jadi kita fokus ke bentuk yang min. A minus B pangkat 3, itu jadinya yang pangkat 3 saya kumpulin dulu, jadinya A pangkat 3 min B pangkat 3. Gitu. Kemudian ruas yang ini, dua ruas yang ini, itu sama-sama ada 3, ada A, ada B. Saya tulis di sini, jadi plus ada A, ada B, kita keluarin 3A, ini jadi minusnya ya. Ini kita buat jadi minusnya aja deh. Ini saya buat min, supaya, karena di sini kan kita fokusnya ke tanda yang min ya. Sebentar, saya highlight dulu deh, biar kelihatan jelas. Kalau di sini min, maka yang ini min, yang ini min. Nah, di sini ada 3AB, di sini ada 3AB, saya keluarin min 3AB-nya. Kalau ini min 3AB keluar, berarti masih sisa plus A. Sedangkan untuk yang ini, kalau min 3AB keluar, berarti masih sisa Min B. Min B. Gitu. Nah, ini kita terapin ke sini nih. Caranya gimana modifikasinya nih? Caranya, kalau bentuk ini saya misalin X. Gitu. Jadi ini semua X ya. Kemudian yang ini itu A, ini B. Nah, jadi saya buat X itu sama dengan A plus B. Biar jelas saya tulis ulang nih. X sama dengan A plus B. Kalau X sama dengan A plus B, kedua ruas dipangkatin 3. Oh iya, maaf. Ini min ya. A min B. Lalu kedua ruas dipangkatin 3, hasilnya jadi X pangkat 3 sama dengan, nah, A min B pangkat 3 kita jabarin dengan bentuk ini. Jadinya A pangkat 3, perhatiin, A-nya kan ini. Ada akar pangkat 3-nya. Kalau dipangkatin 3, berarti akar pangkat 3-nya hilang, gitu, habis. Ya. Ibaratnya contoh misalkan akar 2
dikuadratin jadi 2. Akar 5 dikuadratin sama dengan 5. Itu kalau akar pangkat 2. Kalau nggak dituliskan, dia akar pangkat 2. Kalau akar pangkat 3, dari 7 dipangkatin 3, jadinya 7. Akar pangkat 3 dari 11, ya jadinya, dipangkatin 3, jadinya 11, dan seterusnya. Jadi bentuk ini kalau enakan dijabarin dulu aja ya, ditulis di atasnya lagi ya. Jadi X pangkat 3 sama dengan A min B pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 plus, min B pangkat 3 min 3AB dikali A min B. Ini saya cuma nulis ulang bentuk yang ini. Kemudian kita susi-susi, si A-nya diganti ini, si B-nya, ini ya, B-nya diganti dengan yang ini. Oke, jadi A pangkat 3 sama aja dengan akar pangkat 3 dipangkatin 3. Habis tuh akarnya. Jadi tinggal akar 5 plus 2. Dikurang B pangkat 3. B pangkat 3 berarti ini, bentuk ini dipangkatin 3. Artinya akar pangkat 3-nya habis. Jadi tinggal 5 min 2. Gitu. Min 3 kali AB. AB itu berarti, ya, ada yang ngomong ya? Iya, Esther. Itu akar 5 min 2. Akar 5, oh iya, akar ketinggalan. Oke, ini ketikannya kurang sedikit, makasih Esther. Akar 5 min 2. Min 3 AB, A kali B. Akar pangkat 3 dari ini, dikali akar pangkat 3 dari ini. Ya, sama-sama akar pangkat 3, berarti bisa digabung tuh. Jadi akar pangkat 3, dalamnya akar 5 plus 2 dikali akar 5 min 2. Kita tulis saja dulu ya. Akar 5 plus 2 dikali akar 5 min 2. Gitu. Terakhir, si dikali A min B. A min B jangan dimasukin ini ya. Kita balikin lagi ke pemisalan. Kan A min B itu jadinya X. Ya. Saya kasih tanda deh. Ini gantiin ke sini juga. Jadi, ini kali X. Gitu. Oke, kita lanjutin perjuangan. Yang sebelah kiri, biarin aja tetap X pangkat 3. Yang sebelah kanan, yang bisa dibuang itu akar 5 dikurang akar 5. Kemudian bentuk ini, ingat bentuk, saya tulis agak ke bawah dikit, A plus B dikali A min B, itu bentuk selisih 2 kuadrat. A kuadrat min B kuadrat. Jadi, akar 5 ditambah 2 dikali akar 5 dikurang 2 sama dengan akar 5 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Jadi 5 dikurang 4, 1. Gitu. Jadi bentuk ini 1. Akar pangkat 3 dari 1, ya 1. Ya. Jadi ini 2 dikurang min 2, jadi 2 tambah 2 itu 4. Gini. Kemudian yang ini 1 nggak ngaruh. Jadi tinggal min 3, ya dikali 1, dikali X. Jadinya min 3X gitu. Boleh langsung ditebak atau pindah ke kiri semua. X pangkat 3 plus 3X min 4 sama dengan 0. Sebenarnya enakan tetap begini ya. Nah, intinya ini namanya polinomial berderajat 3. Kalau derajat 2 ya, bentuk kuadrat itu bisa difaktorin, bisa pakai rumus ABC, bisa melengkapkan kuadrat. Nah, kalau pangkatnya lebih dari 2, itu langkah pertama, coba. Bilangan berapa yang dicoba? Bilangan plus minus dari faktor konstantanya. Di sini kan 4. 4 itu kan faktornya 1, 2, 4. Jadi bilangan yang dicoba nanti plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4. Kalau nebak ya udah tinggal cobain ini. Yang paling gampang kan coba 1. 1 pangkat 3 tambah 3 kali 1 kurang 4 sama dengan 0. Pas banget ya. Betul, berarti langsung dapat kita jawabannya adalah X sama dengan 1. Jawabannya yang A. Oke, nomor 3. Ada lingkaran T. Dia merupakan lingkaran luar bagi segitiga ABC dan juga merupakan lingkaran dalam bagi segitiga
PQR. Jika ABC dan PQR keduanya adalah segitiga sama sisi, maka perbandingan keliling ABC terhadap PQR adalah, kita buat ada lingkaran dulu. Oke, ini ada lingkaran. Terus lingkaran ini merupakan lingkaran luar bagi segitiga ABC. Kita buat segitiga ABC. Dia lingkaran luar segitiga ABC. Lingkaran luar itu artinya lingkarannya melalui setiap titik sudut segitiganya. Ini lingkaran T-nya, yang ini itu sebagai lingkaran luar dari segitiganya. Nah, dia juga lingkaran dalam bagi segitiga PQR. Lingkaran dalam segitiga adalah lingkaran yang menyinggung semua sisi segitiganya. Segitiga sama sisi semua, kemudian karena mau kita compare, ini saya bikin segitiganya nyublok ke bawah. Nyublok apa? Menghadap, nyungsel. Apa sih namanya tuh? Pokoknya gitu ya. Tersungkur. Sungkur. Oke, gini ya. Ceritanya segitiganya sama sisi semua. Ya, udah saya ceritain, jadi nggak usah saya tulis. Ini sama sisi semua, artinya panjang ini sama. Lalu ini sama. Berarti ini keempat ini adalah 4 buah segitiga yang sama sisi juga. Ya, saya kasih lambang sama. Ini tuh, sama sisi semua. Yang ditanya adalah perbandingan keliling dari segitiga ABC dengan segitiga PQR. ABC yang di dalam, PQR yang di luar. Perbandingan keliling kan sama aja perbandingan panjang sisi ya. Di sini panjang sisi yang di dalam 1 bagian, sedangkan panjang sisi yang di luar 2 bagian. Jadi perbandingannya 1:2. Yang C ya. Ini dia. Nomor 4. Jumlah 4 bilangan asli berturutan. Berturutan tuh maksudnya berurut-urutan ya. Senantiasa habis dibagi P. Maka nilai P terbesar adalah bilangan asli berurutan. Kalau yang pertama kita misalin A, berarti berikutnya adalah A+1. Kan berurutan. Habis A+1, A+2. Habis A+2, A+3. Gitu. Oke. Kalau dijumlahin jadinya A-nya ada 4. Jadi 4A. Saya udah jawab 2. Oke. Yang ini angkanya 1 tambah 2 tambah 3. Jadinya 6. Kalau dikeluarin, nah bisa dikeluarin ya. Jadi 2A plus 3, maka pasti habis dibagi 2. Nih pembagi ya. Jadi habis dibagi 2, jawabannya yang B. Oke, nomor 5. Banyaknya himpunan X yang memenuhi ini. Ini lambang subset. Subset itu himpunan bagian. Kalau digambar, misalkan gini, ini A, maka kalau dibuat A itu subset dari B, bentuknya gini. Ini nulisnya A subset dari B. Kalau nggak pakai garis begini, kayak lambang lebih kecil aja ya, lebih kecil ada lebih kecil sama dengan. Kalau lambang begini, berarti A-nya itu posisinya benar-benar ada di dalam B, nggak bisa sama. Jadi ada elemen di B yang bukan di A, itu lambangnya yang ini. Kalau lambangnya begini, ini himpunan bagiannya yang ada garisnya begini, itu bisa jadi A-nya sama dengan B. Jadi untuk kasus ini, si X-nya itu bisa sama dengan isinya 1, 2 aja bisa. Atau X-nya bisa jadi isinya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu bisa juga. Nah, tapi kalau seandainya di sini nggak pakai sama dengan, maka pasti X-nya 1, 2, sama ada 1 lagi. Nggak sama. Oke. Kita lanjut ke sini. Diminta banyaknya himpunan X yang memenuhi ini kondisinya. 1,2 X, tapi X-nya juga subset dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi selain 1, 2, dia ditambah atau digabung dengan itu jadi si X-nya. Bisa jadi yang digabung di sini, saya tulisnya gimana nih? Bisa jadi himpunan kosong, nggak ada. Ya udah, X-nya 1, 2 aja. Jadi ini ada 1 cara. Jadi dia ditambah dengan 1 elemen.
Satu elemen tuh berarti bisa 3, 4, bisa 5 gitu. Satu elemen saya tulisnya bisa 2, 3, 4, 5. Jadi ada 3 cara. Jadi ini 1 cara, ini 3 cara. Bisa juga 2 elemen. 2 elemen itu berarti bisa 2, 3, maaf, bisa 3, 4, bisa 3, 5, bisa 4, 5. Atau kalau mau pakai kombinasi berarti dari 3 ini, dari 3, 4, 5 ya, ada 3 elemen, kita milih 2. Kalau mau pakai kombinasi ya, 3C, 2. Cuma nggak usah ya, nggak usah karena kelamaan. Karena elemennya juga cuma sedikit kok, cuma ini. Jadi langsungnya di list aja, 3, 4, 3, 5, 4, 5. Ya sama-sama gampang lah. Ada 3 cara. Kemudian kalau 1-2-nya ditambah sama 3 elemen. 3 elemen berarti sisanya ya 3, 4, 5. Kalau ini kan dia milih salah satu. 3 aja, 4 aja, 5 aja. Kalau yang berikutnya dia harus ngambil seluruhnya. Karena kita mau ngambil 3 elemen. Yaitu 3, 4, 5. Seluruhnya diambil. Berarti ada 1 cara. Totalnya 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Ada 8. Jawabannya yang B. Jawabannya yang C. Mulutnya B. Ngoretnya yang C. Oke, berikutnya dilanjut Azam dulu ya. Nomor 6 ya. Pada trapesium ABCD, sisi AB sejajar sisi CD, dan perbandingan luas segitiga ABC terhadap luas segitiga ACD adalah 1:3. Jadi ya, kira-kira nih. Jadi ada trapesium ABCD, sejajar AB sama CD-nya, terus perbandingan A segitiga ABC dan ACD luasnya itu 1:3. Dari perbandingan luas itu, kita bisa mencari perbandingan panjang sisinya. Kan kayak gini nih. Nah, kalau luas segitiga ABC kan bisa dibuat setengah kali AB kali jarak dari AB ke CD gitu. Nah, dari sini si segitiga ABC kan tinggi yang ini, yang hitam. Ini siku-siku. Ini tinggi dari segitiga ABC-nya. Atau jarak dari dua garis yang sejajar ini. Kalau si segitiga ACD ini, kita menghitung luasnya setengah kali sekali tinggi dengan alasnya CD, maka tinggi yang ini. Dari A ditarik ke CD. Nah, ini dua garis yang sejajar. Ya, yang ini, yang atas dan yang bawah. Jadi panjang dua garis yang hitam ini sama. Atau tinggi segitiga ABC dan ACD itu sama. Maka perbandingan luasnya tinggal melihat perbandingan panjang alasnya saja. Perbandingannya 1:3. Gitu ya. Jadi ini itu 1:3 yang kita tahu ini. Kemudian jika E dan F berturut-turut adalah titik tengah BC dan DA, ini berarti sini ada E ya. Di sini itu ada E, lalu di sini ada F gitu. Nih, tarik kayak begini. Nah, sampai sini. Kecil segambar ini. Oke, misalkan nih, yang kecil. Kita misalkan luas segitiganya adalah A gitu ya. Ini. Lalu kita bisa menghitung luas segitiga yang kecil tadi ini dengan luas segitiga ABC. Dengan perbandingan sisi bersesuaiannya itu ini, EC dan BC. Perbandingan luas segitiga yang sebangun itu perbandingan kuadrat dari sisi-sisi yang bersesuaiannya. Jadi kan ini EC dibanding BC 1:2 ya. Karena E itu titik tengahnya BC. Jadi luas segitiga yang kecil ini dengan luas segitiga ABC itu 1:4. Berarti yang ini apa nih? Segi empatnya
Itu luasnya 3A ya. Karena kan ini 3A, kalau ditambah A jadinya 4A. Gitu. Oke, satu lagi. Dari luas segitiga yang ini, ADC. Luas segitiga ADC itu 12A, iya. Karena kan luas segitiganya ACD 3 kalinya luas ABC. Luas segitiganya ABC 4A. Jadi luas segitiganya ACD itu 3 dikali 4A atau 12A. Perbandingan itu sama nanti. Ini nanti si ADC dengan AF yang ini segitiga yang lebih kecil lagi, perbandingannya nanti 4:1. Ini perbandingan sesuaian yang AF dengan AD. 1:2. 1 kuadrat banding 2 kuadrat luas jadinya. Gitu. Berarti kan itu nanti perbandingan yang ini tuh 1 dan 4. Gitu ya. 1 dan 4. Yang sininya bukan 4. Yang ini itu 3. Karena nanti perbandingan luasnya kan 1. Yang sininya 1 tambah 3 jadi 4. Gitu. Jadi kita melihat perbandingan segitiga ini dengan segi 4 yang ini. Gitu ya. Ini 1:3. Jumlahnya 12. Berarti agar perbandingan sama, yang atas kita kalikan dengan 3A, yang bawah kita kalikan dengan 3A. Gitu. Jadi yang sini luasnya 3A, sini 9A, yang ini A, yang ini 3A. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah perbandingan luas ABEF terhadap luas EFDC. Gitu ya. ABEF dengan EFDC. Jadi tinggal A, bukan A ya, si ABEF itu ada 3A ditambah dengan segitiga satu lagi nih AF. Yang ini satu lagi itu 3 kali 1 kali 3A jadinya 3A juga per untuk segitiganya EFDC yang ininya 9A satu lagi A. Jadinya 9A plus A. Tadi ini luas dari ABEF banding luas dari EFDC. Sama dengan ini. Sama dengan jadinya 6A per 10A. Sama dengan kalau dibagi dengan 2A per 2A jadinya 3/5. Jadi jawabannya yang B. Ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Nomor 7. Misalkan H adalah himpunan semua faktor positif dari 2021. Banyaknya himpunan bagian dari H yang tidak kosong adalah, oke. Untuk kasus di sini, pertama faktorisasikan dulu 2021 ya. Banyak caranya selera, cuma kalau kepikiran bisa gini caranya. 2021 sama dengan, kalau kepikiran tuh sama dengan 2025 dikurang 4. Dibuat kayak begini karena sama dengan 2025 itu 45 kuadrat, lalu 4 itu adalah 2 kuadrat. Ini menggunakan sisi kuadrat, berarti kan jadinya 45 plus 2 dikali dengan 45 min 2. Jadi 2021 itu adalah 47 dikali dengan 43. Gitu. Lalu berarti faktor dari 2021 ya. Faktor dari 2021-nya itu ada 1. Oke, jadi faktornya begini. Yang intinya adalah banyaknya himpunan bagian dari H yang tidak kosong. Pengertian dari himpunan bagian tuh kayak gini. Misalkan ada A sama B. Himpunan bagiannya itu
bisa kosong, nggak ada himpunannya sama sekali. Bisa juga himpunannya hanya A, bisa juga hanya B, bisa juga ada A dan B. Gitu. Ini pengertian dari himpunan bagian. Jadi himpunan bagian dari AB itu bisa kosong, nggak ada sama sekali, bisa A doang, karena A itu merupakan himpunan bagian dari A dan B. Gitu. Bisa B doang, bisa A sama B, sama himpunannya. Gitu. Jadi kalau untuk rumusnya, ini kan ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 elemen, banyak himpunannya. Sini ya. Banyak himpunan bagian dari N elemen. Adalah 2 pangkat N. Kalau mau kenapa bisa kayak gini? Karena untuk himpunan bagiannya kan ada 4 nih. Yang himpunan bagian pertama kita pakai filling sort sebenarnya di sini. Ini ada 4 nih. Yang pertama itu 1, terus 43, 47, dan yang keempat nih buat 2021. Nah, himpunan bagiannya 1 itu boleh dipilih, boleh enggak, karena himpunan bagian. Jadi ada 2 cara. Gitu. Lalu 43 bisa dimasukin ke himpunannya, himpunan bagiannya maksudnya, bisa juga enggak. Jadi ada 2 cara lagi. Kalau si 47 bisa dimasukin ke himpunan bagian dan bisa juga enggak. Jadi 2 cara lagi, 2021 juga. Jadi sama dengan 2 pangkat N bisa tuh jadinya. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Tapi belum selesai. Ini seluruh himpunannya. Padahal yang tanya adalah himpunan bagian dari H yang tidak kosong. Di sini kan ada himpunan yang kita hitung nggak milih 1, nggak milih 43, nggak milih 47, nggak milih 2001. Berarti kosong. Ada yang kita hitung di sini tuh kosong, nggak ada himpunannya kayak gini nih. Jadi dari 16 ini harus kita kurangkan 1. Jadi jawabannya 16 dikurang 1 sama dengan 15 yang D. Nomor 8, peluang menemukan di antara 3 orang ada paling sedikit 2 orang yang lahir dalam bulan yang sama. Gitu ya. Oke. Jadi cara pertama begini. Ada yang lahir di bulan yang sama, lalu 1 orang lagi lahirnya di bulan yang berbeda. Di sini caranya adalah kan ada 3 orang ya. Ini nggak terlalu banyak tulisnya, list aja nggak apa ya. Misalkan A, B, C. Berarti di bulan sama bisa jadi A, B, yang beda sendiri itu C. Bisa nanti yang 2 orang sama itu B, C, yang beda adalah A. Bisa nanti di bulan sama itu A dan C, yang berbeda itu si B. Jadi untuk pemilihan orangnya saja ada 3. Lalu dikali, nah ini di sini kita menganggap si 2 orang ini dan 1 orang sendiri ini lahir di bulan berbeda ya. Kita akan bagi kasus lagi nanti. Kalau ini lahir di bulan yang berbeda, pertama kita nentuin 2 orang ini tuh lahir di bulan apa. Kan bulan itu ada 12 ya. Dia bebas, belum ada syarat. Jadi di sini 3 dikali 12. Lalu dikali lagi, untuk orang satu lagi nih, yang berbeda, dia ada 12 dikurang 1. Karena kita bilang, ya ini itu lahirnya di bulan berbeda dengan 2 orang sebelumnya tadi. Jadi 12 dikurang 1 itu 11. Nah, ini kasus yang pertama. Lalu di kasus yang kedua, kita ada langsung aja gini. Ada 3 orang, semuanya lahir di bulan yang sama. Gitu ya. Ya, untuk kombinasi orang-orangnya cuma A, B, C. Jadi, cuma ada 1 cara. Lalu dikali kondisi di sini itu ini ya, 3 orang ini kan lahirnya di bulan sama. Bisa Januari, Februari, Maret, sampai Desember. Tuh ada 12. Jadi 1 dikali 12. Udah, gini aja. Jadi peluangnya itu tinggal
kejadian yang diinginkan dibagi dengan kejadian seluruhannya. Peluangnya jadi sama dengan yang diinginkan itu 3 kali 12 kali 11. Itu tadi kasus yang pertama ya. Ini yang ini. Lalu yang kedua, ini kasus yang kedua ada 1 kali 12 kemungkinan. Gitu. Jadi sini 3 kali 12 kali 11 ditambah 1 kali 12. Per seluruh kejadian yang mungkin, orang pertama itu bisa lahir di 12 bulan, orang kedua juga bisa lahir di 12 bulan, orang ketiga juga bisa lahir di 12 bulan. Nggak mengikat aturan, jadi bebas. Orang pertama 12 cara, orang kedua ada 12 cara, orang ketiga pun ada 12 cara. Sampai sini kita bagi aja dulu dengan 12 per 12. Kalau dibagi 12 per 12, yang atas habis nih ya. Yang bawah pun juga habis 1. Jadi ini sama dengan 3 dikali 11 ditambah 1 per 12 kali 12. Sama dengan 33 tambah 1 itu 34 per 144 sama dengan juga 17 per 72. Gitu. Jadi jawabannya yang A. Ini sebenarnya mau ngasih satu cara lagi ya. Ada dengan menggunakan cara komplement. Komplement itu kebalikannya. Kita menghitung dulu kejadian yang nggak boleh. Kejadian yang nggak boleh itu kan ketiga orangnya itu lahir di bulan-bulan yang semuanya berbeda gitu ya. Oke. Kalau menggunakan komplement nih, biasanya lambangnya pakai C gitu kalau di pelajaran himpunan. Oke, komplementnya ketiga orang itu lahir di bulan yang berbeda-beda. Lahir berbeda bulan semuanya. Oke, kalau kasus begini, misalkan ada A, ada B, ada C, kan si A itu bebas ya, ada 12 bulan lahirnya. Dikali si B juga bebas, tapi kita maunya berbeda. Berarti dia nggak boleh sama yang A tuh, nggak boleh sama. Jadi tinggal 11. Kalau yang C, nggak boleh lahir di 2 bulan yang dipakai sama A dan B. Jadi tinggal 10. Gitu. Ini kejadian komplemennya nih. Komplemennya. Jadi kalau kita hitung pakai komplement, kita ngitung kebalikannya. Seluruh kejadiannya kan tadi 12 kali 12 kali 12. Nah, kita kurangin dengan komplement tadi 12 kali 11 kali 10 per seluruh kejadian yang mungkin juga 12 kali 12 kali 12. Sampai sini boleh sama kayak tadi, dicoret dulu 12-12-nya. 12 dicoret ya, dibagi 12 per 12 gitu. Jadi sama dengan 12 kali 12, 144, dikurang 11 kali 10, 110, per 12 kali 12, 144. Sama dengan, yang atas jadinya 34, per 144. Sama dengan 17 per 72. Sama jawabannya. Nomor 9. 2 buah dadu identik atau sama persis dilemparkan secara bersamaan. Angka yang muncul adalah A dan B. Peluang A dan B terletak pada sisi-sisi yang bertolak belakang di dadu yang sama ya. Ngomongin dadu yang tadi itu adalah oke. Jadi di sini dadunya kan udah ditempatin ya. Misalkan ada pasangannya, ada A, B, C, D, E, F gitu di sisi-sisi dadunya. Di sisi-sisi dadunya ada A, B, C, D, E, F. Lalu si A itu bertolak belakang dengan si B. Si F dah gitu ya. Lalu si B ini bertolak belakang dengan si E. Si C bertolak belakang dengan si D.
Berarti yang ini menyesuaikan ya. Sama gitu. Oke. Kondisi-kondisinya di A, misalkan ada dadu 1, ada dadu kedua ya. Misalkan di A itu di dadu yang pertama itu muncul A. Nah, di 2 itu agar dia bertolak belakang yang muncul harus F. Jadi jadi ada satu cara kalau si dadu pertama itu muncul A gitu ya. Untuk yang dadu pertama muncul B sekarang. Kalau di dadu 1 muncul B, maka di dadu kedua harus muncul E agar dia bertolak belakang. Nggak mungkin yang lain lagi ya. Karena kan dadunya sama, terus hanya ada A, B, C, D, E, F. Jadi sama ada satu cara. Dengan cara yang sama nanti ini C, D, E, dan F itu pun sama nanti. Ada 1 juga. Banyaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang diinginkan ada 6 kejadian. Ini jangan digini ya. Kita spotlight saja. Jadi ada 6 kejadian. Lalu yang ditanya adalah peluangnya. Peluangnya tinggal kejadian diinginkan 6 per kejadian seluruhnya yang mungkin. Dadu pertama bisa mengeluarkan 6 kejadian, dadu kedua juga bisa mengeluarkan 6 kejadian. Gitu ya. Ini ada isinya terus nanti ini. Sampai A gitu. Oke, jadi karena seluruh kejadian yang mungkin, berarti nggak ada aturan. Dadu pertama ada 6 kejadian, dadu kedua juga ada 6 kejadian. Jadinya 6 per 6 kali 6. Jadinya sama dengan 1 per 6. Ini jawabannya. Nomor 10. Misalkan fx sama dengan 2x min 1. Ini fungsi f ya. Dan fungsi g dari x itu sama dengan akar x. Jika f dari gx sama dengan 3, maka x sama dengan, kalau cara pengerjaannya bisa dibilang mirip sama ada pelajaran Olimpiade SD itu flashback ya. Jadi mengerjakannya mundur. Ini f dari gx sama dengan, anggap aja kayak gini. F dari bola itu sama dengan 2 kali bola dikurang 1. Berarti ini F dari bola itu jadinya 2 dikali dengan bola dikurangin 1. Gitu ya. Maka ini bolanya dalamnya sama ya. Gx sama dengan 3. Jadi kalau sekarang yang min 1 ini pindah row kanan, jadi plus 1 ya. Kita punya 2 dikali dengan, ini G ya. Jadi 2 kali Gx sama dengan 4. Gx-nya sama dengan 2. Oke. Kita punya tadi Gx itu sama dengan akar X. Jadi kita punya di sini akar X sama dengan 2. Jadi dari sini kita punya langsung aja X-nya sama dengan 2 kuadrat, yaitu 4. Ada pertanyaan? Oke, lanjut. Nomor 11. Semua pasangan bilangan bulat X dan Y yang memenuhi X plus Y sama dengan XY min 1 dan X lebih kecil sama dengan Y adalah, oke, sekarang coba kita pindahkan semuanya ke ruas kanan ya. Jadinya kan XY min 1, kalau X plus Y pindah ke kanan, jadinya min X min Y sama dengan 0. Agar ada XY, min X, dan min Y, kita buat perkalian aja ya. Jadinya ada X, terus ada Y. Agar muncul bentuk XY yang pertama nih. Agar muncul min X, maka di Y harus ada min 1. Lalu agar muncul min Y di sini,
Y-nya dikalikan dengan min 1. Nah, ini kan kalau dikalikan muncul bentuk XY. Terus di sini dari X dikalikan dengan min 1 ada min X. Min 1 dikalikan dengan Y itu min Y. Lalu min 1 dikali min 1 itu 1 bukan min 1. Nah, jadi kalau kita buat menjadi perkalian ini bentuknya memunculkan plus 2 berarti ya. Kan tadi awalnya dia min 1 terus jadi plus 1. Berarti bentuknya ditambah 2. Jadi di garis kiri agar tidak merubah nilai harus tambah 2 juga. Gitu. Jadi X min 1 kali Y min 1 itu sama dengan 2. Faktorkan aja ya ini. Jadi yang mungkin bisa X min 1-nya itu min 2, Y min 1-nya itu min 1. Bisa X min 1-nya min 1, Y min 1-nya min 2. Bisa X min 1-nya 1, Y min 1-nya 2. Bisa X min 1-nya 2, Y min 1-nya 1. Ini kita coba bulat karena X dan Y adalah bilangan bulat. Lalu, kita punya kan tadi X lebih kecil daripada Y. Jadi kan X lebih kecil daripada Y. Kalau kedua ruas kita kurangkan 1, nggak akan berubah tandanya. Jadi X min 1 pun dia lebih kecil sama dengan Y min 1. Kita cari di sini pasangannya yang memenuhi kejadian ini. Yang mungkin kan, nih, yang pertama. Yang ini mungkin nih, benar. Min 2 lebih kecil daripada min 1. Lalu yang kedua adalah nih, 2 dan 1. Karena 2 lebih, salah ya. Yang ini, maksudnya, yang 1 dan 2 nih. Karena 1 lebih kecil daripada 2. Jadi ada 1, salah, stabilo masih. Jadi banyak kasusnya ada 1, 2. Yang tanya kan bukan banyak. Jadi nih, yang tanya itu bilangan bulat X yang memenuhi. Jadi ini yang tanya semua pasangan bilangan ya. Pertama itu ada X min 1, Y min 1. Kan pertama gini kasus ya. X min 1-nya sama dengan min 2. Nih, X sama dengan min 2. Lalu ada lagi Y min 1-nya pasangannya ya. Itu sama dengan 1. Sama dengan min 1. Maka dari sini kita punya X, Y sama dengan, di sini X yang memenuhi adalah X sama dengan min 1. Satu lagi, Y min 1 sama dengan min 1, maka Y-nya adalah 0. Gitu. Satu lagi pasangannya, X min 1, lalu Y min 1. Di sini yang kedua itu, X min 1-nya 1, Y min 1-nya 2. Nih, X min 1-nya itu 1, Y min 1-nya 2. Maka dari sini pasangannya, X, Y sama dengan, di sini itu berarti X-nya itu 2 ya, lalu Y-nya itu 3. Jadi, semua pasangan bilangan bulat X yang memenuhi, itu yang ini. Min 1,0, bentar. Yang ini ya, min 1,0 dan 2,3. Ada 2. Oke, ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Nomor 12. Sebuah daerah persegi dibagi menjadi 2021 daerah kecil dengan menarik garis-garis lurus yang menghubungkan dua sisi berbeda pada persegi. Banyak garis lurus yang harus ditarik, paling sedikit ada yang pertama, kalau satu garis. Kita ngelihat yang pertama, nggak ada garis itu ya. Kalau nggak ada garis, ini garisnya, banyak garis. Terus ini daerah yang dihasilkan. Kalau garisnya ada 0, daerah yang dihasilkan ada satu daerah nih, perseginya aja sendiri. Jadi ada 1, maksudnya ini nih.
daerahnya ini. Jadi ada 1. Oke, sekarang kalau garisnya ada 1. Maka banyak daerahnya bisa yang ini, bisa yang ini. Jadi ada 2 daerah. Kalau garisnya ada 2, gini. Maka banyak daerahnya bisa yang ini, bisa yang ini, bisa yang ini, dan juga yang ini. Jadi ada 4 ya. Kalau sebentar ini kenapa gini ya? Oke, jadi kalau garisnya ada 2, daerahnya ada 4. Gitu. Garisnya ada 3. Kan kayak gini. Tiga. Oke, ini 3. Gitu ya. Banyak daerahnya, biar jelas ini ya. Zoom dulu nih. Kalau garisnya ada 3, maka banyak daerahnya. Bisa yang ini kecil, bisa yang tengah, yang ini, ini, dan ini. Adanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 daerah. Gitu ya. Di sini, dan seterusnya gitu. Kita melihat pola dulu nih. Untuk di garis yang 0, daerahnya ada 1. Pertama coba kita bikin ini tuh jadi 0 tambah 1. Lalu di satu garis, jawabannya kan ada 2 daerah nih. Jadi 2-nya kita buat jadi 0 tambah 1 tambah 1. Biar ngikutin pola nanti. Kalau 4, kita buat jadinya 0 tambah 1 tambah 2 ditambahin 1 lagi. Kalau 7, kita buat jadi 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 1. Jadi, selalu muncul per 1 di akhir. Yang kita temukan seperti itu. Lalu, sebelumnya, misalkan 0 garis. Maka di sini tuh paling gede 0. Kalau ada 1 garis, paling gedenya 1. Ada 2 garis, paling gedenya 2. Ada 3 garis, paling gedenya 3. Dan isi ini adalah jumlah dari bilangan cacah berurutan yang awal-awal sampai paling gede itu banyak garisnya ada berapa. Itu polanya ya. Jadi kalau ini ada n garis, jadi jawaban nanti gini ya. Kalau ada jadi nanti kalau ada n garis, maka banyak daerah sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah terus sampai tambah n. Ini bilangan asli berurutan. Lalu ini ditambahkan dengan 1. Gitu aja polanya. Oke. Jadi sebenarnya nggak harus juga nih. Misalkan garisnya ada 3. Nggak harus 7. Jadi bisa 7 atau kurang dari 7. Gitu ya. Kita melihat ini maksimalnya berapa daerah yang bisa kita buat. Banyak daerah maksimal maksudnya jadinya. Daerah maksimal. Nah, sekarang kita mau luasnya itu, bukan luas ya, daerahnya nanti ada 2021 daerah kecil. Nah, menggunakan pola ini, berarti misalkan ada M garis, maka kita mau nanti 1 tambah 2 tambah 3 tambah terus sampai tambah M ditambah 1 itu lebih besar sama dengan 2021. Kenapa? Karena kan tadi yang kita coba ya, misalkan yang 3 garis. Sebenarnya dia 7 itu maksimal, bisa lebih kecil. Jadi paling nggak kita aman bahwa bisa terbentuk 2021 daerah. Oke. Ini kan jadinya udah bisa ya, harus jadi M dikali dengan M plus 1 per 2 ditambah 1.
lebih besar sama dengan 2021. Jadinya nih, ini kan ya, 1 kalau pindah ke kanan jadinya min 1. Jadi 2021 dikurang 1 itu 2020. Lalu kalau per 2-nya pindah ke kanan, 2020-nya jadi dikali 2, 4040. Jadi, M dikali dengan M plus 1 itu lebih besar sama dengan 4040. Oke. Sampai sini bilangan kuadrat yang paling dekat dengan 4040 itu 64 ya. Coba masukin M-nya sama dengan 64 ya. Kalau kita masukin 64 nih, 64 dikali 65 itu sama dengan berapa nih? Belakangnya 0. Lalu berapa? Sebentar. Jadinya ini ya. 4, 1, 60. 0 jadi 2. Itu aja nolnya. Jadi 4160. Sekarang coba kita masukin 63. Karena kan ini ada apa nggak sih bilangan yang lebih kecil lagi yang memenuhi? Karena yang tanya itu minimal garis lurus yang harus ditarik. Minimal garisnya berapa? Coba masukin 63. Ini kalau dimasukin 63, jadinya 63 kali 64. 4032. 4032. Jadi udah nggak memenuhi ya kalau M-nya sama dengan 3. Jadi yang memenuhi adalah ketika M-nya sama dengan 64. Oke, ada yang mau tanyakan? Oke, lanjut. Nomor 13. Bilangan 4 angka dibentuk dari 1, 4, 7, dan 8, di mana masing-masing angka digunakan tepat 1 kali. Jika semua bilangan 4 angka yang diperoleh dengan cara ini dijumlahkan, maka jumlah ini mempunyai angka satuan. Oke, kasus pertama, kalau angka satuannya 1. Angka satuannya 1, lalu di sininya kan ada 4 angka nih. Udah dipakai 1. Berarti yang paling depan ada 3. Lalu yang setelahnya nggak boleh sama dengan yang depan ya. Karena dari angka-angka ini disusun-susun doang. Berarti nggak boleh ada yang sama. Gitu ya. Jadi di sini 3, setelahnya nggak boleh ada yang sama, berarti tinggal 2. Setelahnya lagi 1. Lalu tadi kan 1 cuma sendiri. Berarti ada 1 cara juga ya. Jadi kalau satuannya 1, itu ada 3 kali 2 kali 1 kali 1. Sama dengan 6. Oke. Semuanya sama begitu juga ya. Berarti untuk di kasus kedua, kasus ketiga, kasus keempat, nanti ada 6 cara semua nih. Dengan cara sama ya. Cuma angka satunya tadi diganti 4, 7, dan 8. Masukin kasus 1. Gitu ya. Oke. Di sini tuh ada 6 susunan berbeda. Kalau satuannya 1. Kalau kita jumlahkan satuannya semuanya, maka nanti di sini jumlahnya itu jumlah satuan ya. Gitu ya. Jumlah satuan. Di sini. Nggak mau, biar cukup tempatnya. Itu sama dengan jumlah satuan. Habis ini jumlah satuan ya sama dengan ada 6 susunan, satuan itu 1. Jadi sama dengan 6. Gitu. Kalau yang kedua nih, di sini kita pakai kedua terbesar ya, yang satuannya 4. Berarti di sini jumlah satuan ya sama dengan ada 6 kemungkinan, 6 susunan dikali dengan satuannya itu 4 tadi. Jadi di sini kali 4. Di sini kita ngelihat satuannya aja, nggak usah ngelihat puluhan lagi, karena kalau kita ngelihat puluhan juga doang, ada yang nggak cocok nanti.
Jadi kita lihat satuannya aja. Satuan dari 6 kali 4 itu 4. Gitu. Oke. Di kasus ketiga, jumlah satuannya ada 6 susunan, satuannya yang 7. Lihat satuannya jadinya 6 kali 7 itu 42, satuannya 2. Oke, untuk yang keempat, jumlah satuannya itu sama dengan ada 6 susunan dikali kita menggunakan satuannya 8. 6 kali 8 itu 48, satuannya 8. Oke. Jadi jumlah satuan seluruh susunan itu sama dengan jumlah satuan dari yang semua terdapat ini. 6 tambah 4 tambah 2 tambah 8. Semua ini kita jumlahin. Karena tanya juga penjumlahan ya. Jadi jumlah satuan dari 6 tambah 4 tambah 2 tambah 8. Sama dengan 6 tambah 4 tambah 2 tambah 8 itu 20. Satuannya 0. Oke, jadi jawabannya 0. Ada pertanyaan? Oke, lanjut nomor 14. Jika N adalah bilangan asli sehingga 3 pangkat N adalah faktor dari 33 faktorial, maka nilai N terbesar yang mungkin adalah ya 33 faktorial, pakai ini faktorial ya. 33 faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali seterusnya sampai dikali dengan 33. Oke, sampai sini. Kan yang tanya itu N terbesar yang mungkin ya. Berarti agar N terbesar adalah kita mau mencari faktor 3 pangkat tertinggi dari 33 faktorial. Maka di sini kita hanya mau yang faktor 3 aja. Atau kita hanya melihat yang memiliki yang kelihatan 3 aja dari 33 faktorial. Jadi yang faktor 3 kita abaikan saja. Lihat yang ada pangkat 3-nya gitu. Ya kan yang ada berarti dari mulai 3 ya. Kekuatan 3 berarti 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya sampai 33. Oke. Bentuk ini kita sederhanakan ya. 3 itu kita buat jadi 3 kali 1. 6 itu kita buat 3 kali 2. 9 itu 3 kali 3. Lalu 12 itu 3 kali 4. 15 itu jadi 3 kali 5. Dan seterusnya sampai jadi nanti 33 itu 3 kali 11. Oke. Di sini kalau 3 kali 1 nggak bisa diapa-apain ya. Lalu dikali dengan 3 kali 2 juga nggak bisa diapa-apain. Sampai sini 3 kali 3, lalu 3 kali 4, ada lagi 3 kali 5, lalu ada lagi nanti 3 kali 6-nya kita ubah jadi 3 kali 3 kali 2. Dengan biar langsung lihat aja ya. Nanti ada 3 kali 7, 3 kali 8, 3 kali 9, 9-nya kita buat kali 3 kali 3 aja ya. Lalu 3 kali 10, dan 3 kali 11. Ini tinggal dihitung aja ada berapa banyak angka 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Jadi di sini banyak faktor 3-nya ada 15 atau 33 faktorial itu bisa dibuat sama dengan 3 pangkat 15 dikali dengan P gitu. Untuk P suatu bilangan. Nah, 3 pangkat 15 sudah paling tinggi. Nggak bisa buat 3 pangkat 16 dikali suatu bilangan asli. Gitu ya. Jadi, nilai N terbesar yang mungkin adalah ya ini.
si 15-nya. Jadi nilai N terbesar adalah 15. Oke, lanjut. Nomor 15. Jika ruas garis mulai dari titik 3,2/5 dan berakhir di 99,68/5, maka banyaknya titik dengan koordinat bilangan bulat yang dilalui garis tersebut adalah, oke, yang pertama kita cari dulu ya persamaan garisnya. Biasanya bentuk umumnya kan, bentuk umumnya itu Y sama dengan MX plus T, di mana M di sini adalah gradiennya. Oke, karena seperti pertemuan yang kemarin, gradien itu bisa dibuat menjadi Y2 min Y1 per X2 min X1. Masukin di angka-angkanya di sini. Y2-nya itu yang ini ya, 68/3/5. Nih. 68/3/5 dikurang dengan Y1-nya. Y1 yang ini, 2/5. Ya. 2/1/5. Per bawahnya X2 min X1. Ya. X2-nya 99, X1-nya 3. Jadi X2 min X1 itu 99 min 3. Sama dengan jadinya 66 2/5. Yang bawah jadinya 96. Oke. Ini langsung aja dikali dulu dengan 5/5. Untuk mempermudah hitungan ya. Jadi nih 66 2/5 kalau dikali 5 jadi per bawahnya 96 dikali 5 itu 480. Sama dengan dibagi 4 dikali 4/4 aja. Dibagi 4/4 jadinya 83 3/120. Oke, jadi di sini persamaan garisnya itu Y sama dengan 83/120 X ditambah dengan C. C itu konstanta. Kita belum tahu C-nya berapa. Agar kita tahu C berapa, masukin aja ke salah satunya nih. Masukin aja ke yang paling kecil nih. 3,2/5. Sebelumnya, biar nggak susah banget ngitungnya, kali aja dengan 120 dulu ya. Jadi kita punya di sini Y sama dengan 120 jadinya 120Y sama dengan 83X plus 120C. Oke, masukin ke titik 3,2/5. Atau ganti X dengan kalau diganti 2/5 jadinya 120Y itu 120 dikali 5 ya. Jadinya 264 sama dengan 83 kali X ganti X sama 3 jadinya 249 plus 120C. Oke. Ini 249 bisa pindah ruas kiri. Jadi kita punya 120C sama dengan 15. C-nya sama dengan 1/8. Oke. Sampai sini kita mau koordinat yang titik-titiknya adalah bilangan bulat. Oke kan sebenarnya yang sampai sini dibagi 15 aja ya. Jadi di sini dibagi sama 15. Maka yang temunya adalah 8Y itu sama dengan 83/15X ditambah dengan 120. Ini langsung aja ya. Kan tersebut C dibagi dengan 15. Jadinya 120C itu 15 bagi 15. Jadi ini 83/15X plus 1. Gitu. Kita mau nyari 83/15X plus 1 dan 8. Sini X-nya itu mulai dari 3 sampai 99. Lalu ambil kelipatan 15. Yang coba yang kelipatan 15 aja dulu.
Cobain salah satu ya. Tulis dulu nih, ada 15. Sebentar. Jadi ada Oke, ini ada X sama dengan 15, ada X sama dengan 30, X sama dengan 45, X sama dengan 60, X sama dengan 75, dan X sama dengan 90. Oke, ini mau ngasih dulu ya. Coba dulu untuk yang X-nya itu genap. Kalau X-nya genap, maka kan ini X sama dengan 30. Kalau di sini X kali 30, X-nya sama dengan 30 ya. Berarti kan 83 per 15 dikali 30, 30 itu kan 15 kali 2. Jadi 83 kali 2, itu genap. Genapnya nanti ditambah 1 ganjil. Kalau genap tambah ganjil, jadi ganjil. Sedangkan itu kelipatan 8. Sedangkan nggak ada kelipatan 8 yang bilangan ganjil. Jadi nanti semua X yang genap, itu mungkin. Nggak usah dihitung lagi. Udah pasti salah. Jangan X ya, nanti ketukar. Tidak mungkin gitu aja. Jadi tinggal coba yang X-nya bukan ganjil. Bukan ganjil. X-nya bukan genap, X-nya ganjil gitu ya. Masukin X15 pertama 8Y sama dengan 83 per 15 kali 15 tambah 1. Jadinya 83 plus 1. Di sini tuh kita punya Y-nya sama dengan 10,5. Bukan bilangan bulat. Coba X-nya sama dengan 45. Maka 8Y sama dengan 83 per 15 dikali 45 itu 249. Ditambah 1. Maka kita punya Y-nya sama dengan 3, berapa ini? Kok 3, oke, ini kan 250 ya. 250 bagi 3 itu 31,25. Bukan bilangan bulat. Ya, berarti yang satu lagi nih. Coba masukin X-nya 75. Maka 8Y sama dengan 83 per 15 dikali 75. Jadinya 415 ditambah 1. Maka di sini Y-nya sama dengan 52. Jadi titik-titik yang memenuhi itu saat X-nya 75, Y-nya 52. Yang X dan Y itu adalah bilangan bulat. Jadi hanya ada satu titik. Oke, nomor 16. Ada titik A sama B terletak pada parabola Y sama dengan 4 plus X min X kuadrat. Kemudian, jika titik asal O merupakan titik tengah ruas garis B, maka panjang AB adalah, ya, sudah gampang ya. Parabola kalau koefisien X kuadratnya minus, ya, ingat kemarin parabola A-nya minus, orang dengar berita negatif, dia akan bersedih. Nah, kemudian di soal ini dibilang ada garis, kita nggak tahu garisnya apa. Kemudian garis itu motong parabola di A, B. Kemudian yang diketahui adalah titik tengah si AB itu adalah pusat koordinat. Atau ini 0,0. Atau kita gambar aja langsung buat lebih jelasnya bahwa sumbu-sumbu koordinatnya ada di sini. Oke. Nah, sampai sini, karena si 0,0 adalah titik tengahnya si AB, berarti panjang O ke B sama O ke A itu akan sama gitu. Jadi kalau ini absisnya saya buat M, ordinatnya itu N, maka titik A itu absisnya itu minus M, ordinatnya minus N gitu. Ya, karena dia ada di tengah, pasti dia jaraknya sama, pasti secara komponen sumbu X dia sama, berarti kita misalin M sama min M, gitu juga dengan komponen di sumbu Y-nya atau ordinatnya. Ini N, jarak ini ke sini sama, jadi minusnya, minus N. Artinya,
parabola yang yang kita cari, bukan dicari dong, ketemu itu, maksudnya mau nyari jaraknya. Ini parabola titiknya itu koordinatnya m, n dan minus m, minus n. Gitu. Kedua titik ini terletak pada parabolanya. Jadi bisa kita susi-susi ke sini nih, ya. Ada titik m, n dan titik minus m, minus n. Kedua-duanya kita substitusi ke parabolanya. Kalau kita substitusi dari si m, n, berarti x-nya diganti m, nih x ini diganti m, kemudian y-nya diganti dengan n. Dapatnya n sama dengan 4 ditambah m minus m kuadrat. Sedangkan kalau kita substitusi titik minus m, minus n ke parabola ini, maka kita dapatnya y-nya diganti minus n ya. Minus n sama dengan 4 ditambah x-nya diganti minus m. Ini minus m dikuadratin. Oke, yang bawah kalau dirapin jadinya minus n ditambah 4, kok ditambah? Sama dengan 4 plus ketemu min jadinya minus ini. Kemudian min dari min m dikuadratin jadi m kuadrat. Hati-hati ya, sekedar reminder, minus m kuadrat itu tidak sama dengan minus m dikuadratin. Ya, kalau yang sebelah kiri itu minus dari m kuadrat, jadi bilangan minus. Kalau yang sebelah kanan, minusnya juga dikuadratin, jadi plus. Gitu. Ya, hati-hati, karena ini suka banyak yang kesleo di sini. Oke, kita lanjutin lagi perjuangan. Yang persamaan pertama kita tulis ulang di bawahnya sini. Jadi n sama dengan 4 plus m minus m kuadrat. Gitu. Kalau persamaan pertama sama persamaan kedua nih biar langsung kelar kita jumlah ya. Kalau dijumlahin yang sebelah kanannya habis, sebelah kirinya habis maksudnya min n ditambah n kan 0. Sama dengan 4 tambah 4 jadi 8. Min m tambah m habis juga. Kemudian minus m kuadrat ditambah min m kuadrat jadinya minus 2m kuadrat. Jadi kita punya 2m kuadrat sama dengan 8. M kuadrat sama dengan 4. Berarti m-nya sama dengan plus minus 2. Gitu. Bisa plus 2, bisa min 2. Kalau kita ambil yang m-nya 2. Ada 2 kemungkinan ya. Kalau kita ambil yang M-nya 2 ya, dia ada plus minus itu karena posisinya emang ada 2 titik di sini. Untuk kita plus dulu, kalau masuk ke sini, jalan-jalan dulu ke atas sini. Kita punya N sama dengan 4 ditambah M, M-nya diganti 2, dikurang M kuadrat, 2 kuadrat. 4 dikurang 4-nya habis, dapat N-nya 2 gitu. Ternyata kita dapat M-nya 2, N-nya 2. Berarti koordinatnya sebenarnya 2,2 ya. Ini kan not drawn to scale ya. Kita gambarnya nggak sesuai sama skalanya. Oke, kalau 2,2 buat ilustrasi. Ini ada titik O, kita zoom ya. Misalkan ini O-nya, ini A-nya. Ternyata titik B-nya, maaf. Ternyata koordinatnya 2,2. Karena koordinatnya 2,2, maka jarak O ke B dengan Pitagoras, atau langsung kita kan udah sakti ya untuk soal-soal gini ya. 2 sama 2 berarti miringnya 2 akar 2 gitu. 2 akar 2 tuh dari O ke B. Kan ini jaraknya sama. Berarti ini ke sini juga 2 akar 2. Artinya panjang A ke B atau AB itu sama dengan 2 kali 2 akar 2 sama dengan 4 akar 2 gitu ya. Soal sekilas beracun nih soalnya, tapi ternyata pas dijabarin nggak serem-serem amat gitu ya. Itu nomor 16. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nomor 17. Untuk nomor 17, di sini kita masuk ke polinom. Ada dibilang AB adalah bilangan bulat dan X kuadrat min X min 1 itu faktor dari ini. Kalau yang namanya faktor, berarti dia bisa membagi.
Sederhananya, 3 adalah faktor dari 15, misal. Ini artinya 3 dikali sesuatu sama dengan 15, gitu. Karena 3-nya faktor. Nah, dengan cara yang sama, karena si x kuadrat min x min 1 itu faktor di bentuk ini, maka x kuadrat min x min 1 dikali sesuatu, hasilnya jadi x pangkat 3 plus bx kuadrat plus 1. Gitu. Kita mau nyari AB-nya. Pertolongan pertama ya. Yang pertama, di sini kan koefisien utamanya atau yang x-nya pangkatnya adalah AX pangkat 3. Nah, AX pangkat 3 itu dari X kuadrat kali dengan AX gitu. Ya, supaya jadi dikalinya AX pangkat 3. Kemudian pertolongan berikutnya kita ambil dari konstantanya. Di sini konstanta kan 1. Nah, plus 1 itu didapat dari konstanta kali konstanta juga. Plus 1 itu, benar. Plus 1 itu didapat dari min 1 dikali dengan min 1. Sampai sini. Ini kita bongkar nih. Bukan bongkar. Kaliin semuanya. Ini kali ini kali ini kali ini kali ini kali ini, ini kali ini kali ini, itu kali itu kali itu. Ya. Yang pertama ini dikali ini jadinya x kuadrat dikali AX jadinya AX pangkat 3. Lanjut. X kuadrat dikali min 1 jadi min X kuadrat. Kemudian untuk yang ini, min X dikali AX jadi min AX kuadrat. Lanjut, min X dikali min 1 jadinya plus X. Tolong dicekin kalau ada slip-slip ngitung. Ini min 1 dikali AX jadinya min AX. Terakhir, ini min 1 dikali min 1 jadinya plus 1. Sama dengan apa? Sama dengan ini. AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus 1. Untuk bagian AX pangkat 3 sama satunya udah nggak usah dilihat lagi nih. Karena emang ini patokan tadi kita pas lagi bentuk persamaannya. Yang kita samain adalah koefisien X kuadratnya dan koefisien dari X-nya. Koefisien X kuadrat yang sebelah kiri kan didapat dari ini. Ada min 1, ada min A. Kita samain di sini. Min 1, min A. Sama dengan apa? Yang sebelah kanan X kuadratnya ini kan B. Berarti sama dengan B. Ini persamaan yang pertama. Persamaan kedua kita samain koefisien X-nya. Yang sebelah kiri koefisien X-nya kan didapat dari ini. X ditambah min AX, koefisiennya jadinya 1 minus A. Kita tulis di sini. 1 minus A. Apa? Dengan koefisien X yang di sebelah kanan. Kok nggak ada nih? Kok nggak ada, berarti koefisiennya berapa? 0 gitu. Berarti kita punya A-nya sama dengan 1. Kita susi-susi ke sini. Jadi dapat B sama dengan min 1, min 1. Jadi sama dengan min 2. Ini dia nilai B-nya. Gitu. Oke, sebelum ke nomor berikutnya kita melonggarkan urat saraf dulu ya. Kita kuis dulu ya. Tapi saya belum kopas soalnya nih. Jadi sambil refreshing dulu, tarik nafas dulu, siapin pulpennya. Saya end screen dulu ya, buat nyiapin soalnya. Siapin pulpen sama pensil, garis, jangka, busur, panah. Siapin semuanya. Oke, silakan. Ada persegi. Perseginya dibelah jadi 4 segitiga. Segitiga yang di pojok-pojok yang warna-warni luasnya 3, 4, sama 5. Yang ditanya, berapa luas dari yang warna putih? Silakan tulis di komen. Share to everyone. Jangan japri ya, nggak berlaku kalau japri. Tenang, jangan panik. Jangan lupa tersenyum ya, jangan cemberut, serem nanti kalau cemberut. Alhamdulillah kami hari ini ya. Ada Sakila, ada Azizi, Daniel, Eris, Esther, Nando, Via, Baim, Janet, Keisha, Kenji, Khadijah, Kiran, Vidi,
Siva, Nayara, Siena, Taufikur Rahman. Taufikur Rahman baru ya? Oh, Opik. Oh, Opik, selamat bertemu Opik di sini, Opik. Opik itu master gambar ya. Juara gambarnya banyak ya. Boleh gambar kabu ya, Jering buat kenang-kenang kabu nanti, Opik. Ini ngerusak konsentrasi aja nih kabu. Iya deh, saya diem deh. 5 minutes later. Clue pertama, kita misalkan panjang sisinya A. A few moments later. Clue kedua, ini segitiga siku-siku luasnya 4. Berarti untuk nyari ini, panjang yang ini ya, luas segitiga. Luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Luasnya 4 dikali setengah dikali alasnya, ini ketuker ya, ini T-nya deh. Ini T-nya. Berarti kali A kali T, berarti kita dapat T-nya sama dengan 8 per A. Gitu. Jadi bagian ini bisa kita ganti dengan 8 per A. Saya kasih warna merah tetap ya. 8 per A. Dengan cara yang sama, maka yang ini panjangnya A, yang ini panjangnya 3 dikali 2 jadi 6. 6 per A. Itu dia clue kedua. 12 seconds later. Clue berikutnya, panjang sisinya kan kita misalin A. Berarti panjang dari sini ke sini adalah A dikurang dengan yang ini. Jadi panjang dari sini ke sini, panjang sisi seluruhnya dikurangin yang bagian atas. Jadi dikurangin 6 per A. Hal serupa kita bisa cari panjang yang ini adalah A dikurang, ini semua ya, A dikurang dengan bagian yang ini, 8 per A. Wah, titik terangnya udah mulai kelihatan ini. Udah ada secercah cahaya di kejauhan sana. Lihat segitiga yang ini, yang warna kuning. Luas kuning itu sama dengan setengah dikali alas, alasnya itu A minus 8 per A, dikali tingginya itu A minus 6 per A. Gitu. Luas kuningnya berapa? 5. Duanya ke sini ya. Jadi 2 dikali 5 sama dengan 10. 10 sama dengan, yang ini sekarang, ini kali ini jadinya sini A kuadrat. Lalu, ini ketemu ini kan jadinya minus 6, karena A-nya habis. Berikutnya, ini kali ini jadinya minus 8. A-nya habis juga. Minus 6, tulis aja deh ya. Min 14, kita tulis dulu. Minus 6 sama minus 8. Bagian terakhir yang belakang adalah min 8 per A dikali min 6 per A. Min kali min jadinya plus. Jadi plus 8 kali 6, 48 per A kuadrat. Gitu. Pindah ke, nggak usah pindah ke kiri, pindah ke kanan aja. Jadi A kuadrat min 14 min 10 jadinya min 24. Ditambah sebelah kanan masih ada 48 dibagi A kuadrat. Oke, coba lagi. Lanjut. Gimana itu nyelesainnya ya? Sensasi soal KSN provinsi ya. Perpaduan luas segitiga dan persamaan kuadrat. Sekarang setiap ruas saya kaliin dengan A kuadrat. Kalau di kuadrat jadinya 0 sama dengan A dikuadratin dikurang 24 dikali A kuadrat ditambah 48 per A kuadrat kali A kuadrat, berarti A kuadrat hilang. Berarti tambah 48. Misalin aja si A kuadrat itu P. Ya, nih, P. Jadi kita mau nyelesain bentuk P kuadrat min 24. P plus 48 sama dengan 0. Ini nggak bisa difaktorin. Jadi pilihannya 2. Boleh pakai rumus ABC, boleh melengkapkan kuadrat. Ini untuk yang udah
Biasa pakai rumus ABC, berarti bisa pakai untuk nyari P1, P2-nya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Saya nggak senangnya rumus ini kalau angka B sama C-nya gede, nanti perkalian di sininya itu gede. Oke, clue ketiga. Clue keempat. P kuadrat min 24P-nya, yang ada P-nya biarin di kiri, yang nggak ada P, kita pindahin ke kanan. Jadi min 48. Sampai sini. Ini kalau kita lengkapin kuadratnya, jadi ambil setengahnya dari 24. Setengahnya dari 24 adalah 12. Jadi ini min 12. Kalau ini di kuadrat, min 24P ada plus 144 ya. Artinya berarti dari baris yang atas ke bawah itu ditambah 144. Kalau ruas kiri ditambah 144, ruas kanan juga tambah 144. Oke, ini min 48 ditambah 144, berarti 144 dikurang 48 sama dengan 96. Di sini saya. P minus 12 sama dengan ke kanan jadinya plus minus akar 96. 96 itu kan 4 akar 6. berapa? Akar 16 kali 6 jadinya 4 akar 6 gitu ya. Iya. Sama dengan plus minus 4 akar 6. Jadi P sama dengan min 12 ke kanan jadinya 12. Plus minus 4 akar 6. P itu apa tadi? P itu kan A kuadrat ya, luasnya ya. Ini area yang ditanya, ini adalah A kuadrat atau P dikurang ini nih, 4 tambah 5 tambah 3, jadinya 12. Jadi luasnya adalah P dikurang 12. 12-nya pindah ke kiri aja. Jadi yang ini mubazir ya, langkah yang ini ya. Mubazir teman setan nggak boleh, jadi harus kita hapus. Jadi sini P min 12 sama dengan kita ambil yang plusnya. Jadi P min 12 sama dengan 4 akar 6 karena luas nggak mungkin minus. Jadi 4 akar 6 adalah Kiran. Tapi Kiran belakang. 4 akar 6 makasih, Anda terlambat. Mana atasnya tadi? Esther. Esther. Oke, selamat Esther ya. Yang lainnya pelajaran berharganya soal dilihatnya simple, tetap harus dicoba. Ini kayak gini nih, udah ngeliat pembahasan, jangan diklasin gitu aja ya. Karena matematika itu ngelihat dengan ngerti dengan ngelihat sama ngerti dengan tulis itu beda. Pastikan kamu belum mengerti selama belum menulis sendiri. Jadi wajib mengulang kerjaan ya. Oke, 3 lagi. 2 lagi deh, 19 nanti dibuat video aja. 18 ada kubus, ini udah digambarin kubusnya Mazam. Kubusnya dipotong oleh bidang yang melalui diagonal HF. Kita buat diagonal HF-nya belum dinamain nih. A, B, C, D, E, F, G, H. Terus ada diagonal, apa tadi? Diagonal HF. Ini diagonal HF ini. Nah, dari diagonal HF ini nanti dibentuk bidang yang membentuk sudut 30 derajat terhadap EG. Ini garis EG-nya, kita buat sekalian aja garisnya. Gini. EG. Dia membentuk sudut 30 derajat dengan EG, terus memotong rusuk AE di P. Motong ini. Jadi bidangnya, kira-kira kita pakai biru aja deh, ungu aja deh. Kira-kira gini, membentuk 30 derajat. Ini 30 derajatnya. Oke. Nah, panjang rusuknya itu diketahui 1 satuan. Panjang rusuknya 1, kita buat di sini 1. Berarti panjang diagonal EG adalah 1 akar 2 atau akar 2 aja. Nah, panjang yang ini dari sini ke sini berarti setengah akar 2. Nah, karena di sini 30 derajat, ingat ya, ini kan segitiga siku-siku di E nih. Karena di sini 30 ini siku-siku, berarti perbandingan panjang rusuknya atau sisi-sisi segitiganya adalah 1 yang paling pendek, kemudian sisi miringnya 2, bagian sininya akar 3. Berarti dari sini ke yang ini itu dikali akar 3. Artinya dari yang ini, kalau ditanya yang ini, tinggal dibagi akar 3.
Jadi untuk nyari panjang dari sini ke sini, ini namain A aja deh. Berarti tinggal 1/2 akar 2 dibagi akar 3. Atau jadi 1/6 gitu ya. Bingung nggak langsung gini? Oke, gitu aja ya. 1/6 atau 1/6 akar 6 juga boleh. Di soal ini yang diminta adalah panjang A ke P. Ini tadi EP-nya ya. Tanya panjang A ke P, namain aja B. Berarti B sama dengan panjang rusuknya si AE itu 1 dikurangin, ya panjang ini sama dengan 1 dikurang sama yang ini. 1/6. Gini aja boleh. Kalau pilihan ganda tinggal nyamain yang ada di PG-nya. Kalau esai mau dibuat per akar 6 begini, juga boleh. Kalau mau dibuat yang akar 6-nya, 1/6-nya dirasionalin, dikali akar 6/6, jadinya begini ya. Jadi ada 3 pilihan rasa nih. Bebas mau yang mana. Nih, tambahin satu lagi sama Azam nih. Dari sini, dibuat dikali akar 6/6. Jadi atasnya dikali akar 6 dikali akar 6 itu 6, min 1 dikali akar 6, jadi begini. Ya. Kalau soalnya esai, bebas. Kamu mau jawab ini, jawab ini, jawab ini, jawab ini, betul semua. Tapi kalau pilihan ganda, ya udah nasib ya. Cari jawaban yang sama bentuknya. Oke, nomor 19 nanti diupload di YouTube. Di skip, sekalian kamu coba-coba. Oke, sekarang nomor terakhir, penutupan. Ini ada 3-4 biji. 4 segitiga maksudnya. Sebangun. Sama ya, kongruen. Nggak cuma sebangun. Kemudian ditarik garis begini. Yang diketahui, luas satu segitiganya itu 1. Yang ditanya luas segitiga yang berwarna oranye. Nah, ini kita bisa buat garis bantu dulu dari sini ke sini. Untuk kerjaan soal ini kita pakai kesebangunan. Kita mau bandingin segitiga yang ini. Itu sebangun dengan segitiga yang ini. Ini. Itu sebangun dengan segitiga yang ini. Oke, sekarang perbandingannya gimana nih? Kita lihat yang ini dulu ya. Perbandingan yang ini, banding yang ini, banding yang ini, sama dengan apa? 1 banding 2 banding 3. Jadi kalau yang ini kita namain A, ini 2A, ini jadinya 3A. Nah, panjang yang ini, karena nih goresannya ke sini, ini sebangun sama yang ini nih. Lihat polanya ya, bentuk kayak ini ke sini, sama ini ke sini. Ini akan sama-sama ini nih. Bagian ini A juga. Berarti luas yang ini, perbandingan yang kuning dengan yang putih, ini adalah 3 bagian, ini 1 bagian. Atau kita buat aja di sini 3/4-nya, kemudian yang ini luasnya, kan perbandingan sisinya kan 2:3. Karena sebangun berarti dia sebanding dengan kuadratnya ya. Kuadratnya itu berarti 2 kuadrat dibanding dengan 3 kuadratnya. Dari luas yang ini, 3/4. Lalu bagian yang ini panjangnya 1, kalau dibandingin dengan 3, berarti kuadratnya itu 1 kuadrat dibanding 3 kuadrat. Atau langsung 1/3 kuadrat juga boleh. Dikali dengan 3/4 gitu. Jadi luasnya tinggal ditambahin. Sama dengan, semuanya ada 3/4, kita keluarin 3/4-nya. Sebelah sini, 1 ditambah 4/9 ditambah 1/9. Kalau semuanya dibuat per 9, jadinya 9 tambah 4 tambah 1 itu 14 dibagi 9. Luas segitiga, 1 segitiganya 6. Oke, ini baru ngomongin perbandingan. Berarti semuanya ini, lupa ya, dikali 6. Ini semua dikali 6.
Berarti ini dikali 6. Jadinya 14 dibagi 4 jadi 7 bagi 2. Kalau ada salah kabarin ya. Ini 6 dibagi 2. Apa enggak? 6 dikali 3 itu jadinya 2 dikali 9. Sama dengan 7. Jadi luasnya 7 satuan. Saya sudah sampai di sini. Terima kasih. Mudah-mudahan dapat ilmu banyak. Maaf kalau ada salah-salah itu. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Ada salah-salah itu. Terima kasih, Kita ketemu lagi Kak. hari Sabtu. Iya, Sabtu. Iya, kita ketemu Terima Sabtu. kasih, Kak Bo. Waalaikumsalam. Iya, sama-sama. Terima Terima kasih, kasih Kak. semua.